In the heart of Indonesia, Kamu tahu apa yang terjadi? unraveling the truth behind the most chilling crimes, this is where the verdict is delivered. Di sebuah unit apartemen di pinggiran kota Jakarta, seorang ibu berusia 66 tahun yang telah mendedikasikan hidupnya untuk putra tunggalnya ditemukan tak bernyawa di ruang tamu. Peristiwa itu terjadi pada dini hari yang kelam di tahun 2001, sekitar pukul 5 pagi. Tidak ada tanda-tanda perampokan di unit apartemen lantai 15 itu. Pintu depan terkunci dari dalam. Semua jendela juga terkunci dari sisi dalam. Ruangan itu tertutup sempurna tanpa jejak siapapun yang masuk atau keluar. Namun, ada yang janggal di dalam ruangan tersebut. Posisi sofa dan meja tampak sedikit bergeser. Di salah satu sudut lantai ruang tamu, terdapat bekas samar seperti ada sesuatu yang buru-buru dibersihkan. Bahkan seorang penyidik yang telah berpengalaman lebih dari 20 tahun dan menyaksikan banyak tempat kejadian perkara, TKP pun sontak menghentikan langkahnya saat memasuki ruangan itu. Rasanya seolah-olah seseorang dengan sengaja menciptakan adegan ini di dalam sebuah ruangan yang terkunci rapat tanpa adanya perampok atau penyusup. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu yang terkunci itu? Tak lama kemudian, polisi menerima hasil otopsi. Ini bukan kecelakaan biasa, ini adalah pembunuhan yang jelas. Namun, anehnya, penyelidikan langsung menemui jalan buntu. Orang yang seharusnya paling dekat dan menjaga sang ibu memiliki alibi yang begitu sempurna hingga membuat merinding. Catatan kerja lembur, data kartu transportasi, hingga rekaman CCTV stasiun, semuanya begitu rapi tanpa celah sedikit pun. Akan tetapi, adik perempuan almarhumah, sang bibi, tidak bisa menghapus kecurigaannya. Kesaksian tetangga yang mendengar pertengkaran hebat dari rumah itu beberapa hari sebelumnya, dan suasana duka yang terasa begitu tertata dengan aneh pada hari itu. Namun, tidak ada bukti fisik. Permohonan putus asa sang bibi berulang kali tenggelam dalam ketidakpedulian dunia. Kasus itu pun menjadi kasus yang tak terpecahkan. Waktu berlalu tanpa terasa, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Rambut sang bibi perlahan memutih. Meskipun begitu, setiap tahun, ia selalu meletakkan seikat bunga di depan apartemen itu sebelum berbalik pergi. Lebih dari 20 tahun telah berlalu. Namun, suatu hari di musim kemarau, saat apartemen tua itu akan dirobohkan, sebuah kotak berdebu tebal ditemukan di gudang bawah tanah. Di dalamnya, terdapat sebuah buku harian tua yang ditinggalkan oleh almarhumah ibu. Di sampingnya, tergeletak sepasang sepatu yang penuh dengan tanah, bertahan melewati 20 tahun waktu. Dengan tangan gemetar, sang bibi membuka lembar demi lembar buku harian itu. Di halaman terakhir, tertulis sebuah kalimat. Akhir-akhir ini, hubunganku dengan anak itu menjadi sangat buruk. Aku takut. Waktu yang telah berhenti kembali mulai bergerak. Namun, tidak banyak waktu yang tersisa. Masa daluarsa kasus tersebut akan berakhir kurang dari 2 tahun lagi. Sebenarnya, apa yang terjadi di dalam ruangan terkunci itu? Misteri apa yang disembunyikan oleh sepatu tua yang terlelap selama 20 tahun di gudang? Dan, dapatkah alibi sempurna yang tak tergoyahkan itu akhirnya dipatahkan? Misteri di apartemen senja. Tahun 2001, di suatu dini hari yang gelap, sebuah kompleks apartemen di pinggiran Jakarta masih terlelap dalam keheningan. Pukul 05.00 pagi, hanya satu jendela di lantai 15 yang lampunya menyala. Pada saat itu, interkom di pos keamanan di bawah berdering keras. Petugas keamanan yang sedang bertugas malam, Bapak Mamat, mengangkat gagang telepon dengan menahan kantuk. Dari seberang, terdengar suara seorang pria yang panik. Ibu saya tergeletak di ruang tamu. Tolong cepat ke sini. Suara pria itu bergetar, namun anehnya terdengar sangat jelas dan terkendali. Bapak Mamat segera melaporkan kejadian itu ke polisi, dan tak lama kemudian, sebuah mobil patroli meluncur masuk ke dalam kompleks. Ketika 2 orang petugas patroli naik ke lantai 15, seorang pria sudah berdiri di koridor. Dia adalah Agus, putra tunggal dari almarhumah. Agus berdiri gelisah di depan pintu yang terkunci rapat, kedua tangannya saling meremas. Ketika petugas memintanya untuk membuka pintu, Agus dengan tangan gemetar menekan kode sandi kunci pintu digital. Dengan bunyi bip, kunci terbuka, dan pintu besi yang berat itu perlahan terbuka. Saat melangkah masuk ke ruang tamu, bahkan petugas veteran yang telah menangani TKP selama lebih dari 20 tahun pun tertegun. Di tengah ruang tamu, seorang wanita berusia 60-an terbaring tak bernyawa. Masalahnya, pemandangan itu terasa tidak wajar. Tidak ada tanda-tanda barang-barang digeledah oleh perampok. Namun,
Posisi sofa dan meja sedikit bergeser, seolah seseorang sengaja merapikan dan menatanya kembali. Di salah satu sisi lantai, ada bekas samar seperti sesuatu yang dihapus dengan tergesa-gesa. Secara naluriah, petugas itu merasa bahwa ini bukan kecelakaan biasa. Di luar, Agus terduduk bersandar di dinding koridor sambil terisak. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan bahunya bergetar. Namun, tangisannya terdengar aneh, sangat terkendali. Bukan tangisan yang meledak-ledak karena kesedihan, melainkan isak tangis yang tertata. Para petugas yang melihatnya merasakan kejanggalan yang sulit dijelaskan. Tak lama kemudian, seorang detektif dari Satuan Reserse Kriminal, Bapak Wijoyo, tiba di lokasi. Dengan mengenakan sarung sepatu, ia melangkah hati-hati ke dalam ruang tamu. Ia memeriksa area di sekitar wanita yang terbaring itu dengan perlahan sambil mengeluarkan buku catatannya. Mata detektif Wijoyo pertama kali tertuju pada kunci pintu depan. Pintu itu terkunci dari dalam, dan tidak ada tanda-tanda dibuka paksa. Jendela-jendela juga terkunci dari dalam. Sulit untuk berasumsi ada penyusup dari luar. Detektif Wijoyo mendekati jendela dan menatap keluar sejenak. Di bawah lantai 15, taman apartemen terhampar dalam kegelapan. Ia kembali berbalik dan menyapu pandangannya ke seluruh penjuru ruang tamu. Tim identifikasi tiba dan mulai mengumpulkan sidik jari serta bukti-bukti mikro dari setiap sudut rumah. Blitz kamera terus-menerus menyala, mengabadikan perabotan yang bergeser dan bekas di lantai. Detektif Wijoyo keluar ke koridor dan dengan hati-hati menanyai Agus tentang situasinya. Sambil menyeka air mata, Agus mengatakan bahwa ia baru saja pulang setelah kerja lembur di kantor dan menemukan ibunya. Keterangan Agus sangat tenang dan tidak berubah, bahkan setelah diulang beberapa kali. Detektif Wijoyo mengangguk, namun ia tidak melewatkan ketenangan yang berlebihan itu dan mencatatnya di buku sakunya. Saat sedang berbicara, pandangan detektif Wijoyo tiba-tiba tertuju pada rak sepatu di samping pintu. Di antara sepatu-sepatu yang tertata rapi, sepasang sepatu olahraga tua yang penuh lumpur menarik perhatiannya. Sepatu kotor itu tampak tidak serasi dengan suasana rumah yang bersih dan rapi. Ketika detektif Wijoyo bertanya tentang sepatu itu, Agus menjawab bahwa ia memakainya saat mendaki gunung beberapa hari yang lalu. Jawaban Agus sama sekali tidak menunjukkan keraguan. Detektif Wijoyo menatap sepatu itu sejenak, lalu mengalihkan pandangannya tanpa menaruh curiga lebih jauh. Sepasang sepatu yang tampak sepele itu pun tetap berada di rak sepatu tanpa menarik perhatian siapapun hari itu. Di luar jendela, fajar mulai menyingsing. Di depan kompleks apartemen, warga yang mendengar kabar dan para wartawan mulai berdatangan. Para tetangga saling berbisik dengan wajah sedih. Mereka tidak percaya hal seperti ini bisa menimpa seorang ibu yang seumur hidupnya berkorban demi putra tunggalnya. Seorang tetangga wanita dengan mata berkaca-kaca mengatakan bahwa ibu itu adalah orang yang ramah dan sering membagikan makanan. Ia menambahkan bahwa tidak pernah sekalipun mendengar ada yang membicarakan hal buruk tentang wanita itu di lingkungan mereka. Rasa simpati publik pun dengan sendirinya tertuju pada Agus, sang putra yang kini sebatang kara. Agus terus menundukkan kepala saat menerima ucapan duka dari para tetangga. Namun, di dalam benak detektif Wijoyo yang meninggalkan lokasi, berbagai pertanyaan berkecamuk, perabotan yang bergeser, bekas yang dihapus, pintu yang terkunci dari dalam, dan seorang anak yang terlalu tenang. Tidak ada satupun yang bisa dijelaskan dengan gamblang. Sebelum masuk ke mobil patroli, detektif Wijoyo sekali lagi menengadah ke jendela lantai 15. Mengapa pelaku bersusah payah menata TKP seperti ini? Pertanyaan itu terasa berat seperti batu yang menekan dada detektif Wijoyo. Alibi sempurna dan dinding penyelidikan. 3 hari telah berlalu sejak kejadian. Di kantor Satuan Reserse Kriminal, suasana terasa berat sejak pagi hari. Detektif Wijoyo, yang semalaman tidak bisa tidur nyenyak, menerima laporan hasil otopsi. Tangannya berhenti di satu titik saat membalik-balik dokumen itu. Hasilnya sesuai dengan dugaannya. Kematian sang ibu bukanlah kecelakaan, melainkan pembunuhan yang jelas. Detektif Wijoyo menunjuk bagian yang mencantumkan perkiraan waktu kematian dengan jarinya dan menatapnya lama. Waktu tersebut secara janggal tidak cocok dengan alibi Agus yang mengaku sedang kerja lembur di kantornya. Detektif Wijoyo meletakkan berkas itu dan segera menuju ke perusahaan tempat Agus bekerja. Di sana, ia memeriksa satu persatu catatan keluar masuk dan daftar lembur Agus. Tercatat dengan jelas bahwa Agus berada di kantor hingga larut malam pada hari kejadian.
Beberapa rekan kerja yang lembur bersamanya juga memberikan kesaksian bahwa mereka melihat Agus di kantor hari itu. Selanjutnya, Detektif Wijoyo memeriksa riwayat penggunaan kartu transportasi Agus. Pada malam kejadian, kartu transportasi Agus tercatat digunakan di stasiun kereta dekat kantornya. Rekaman kamera yang terpasang di stasiun juga dengan jelas menunjukkan sosok Agus melewati gerbang tiket. Semua catatan cocok dengan pernyataan Agus tanpa selisih sedikit pun. Kembali ke kantor, Detektif Wijoyo membentangkan semua data di atas mejanya dan melipat tangan. Tidak peduli seberapa sering ia memeriksanya, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan Agus berada di rumah pada waktu itu. Penyelidikan membentur tembok tebal sejak awal. Suatu hari, sebuah kesaksian tak terduga muncul. Seorang tetangga wanita yang tinggal satu lantai dengan almarhumah ibu datang ke kantor polisi dengan hati-hati. Wanita itu meremas-remas sapu tangannya dan lama terdiam. Setelah Detektif Wijoyo menunggunya dengan sabar, wanita itu akhirnya angkat bicara. Beberapa hari sebelum kejadian, saya mendengar ibu dan anak itu bertengkar hebat. Wanita itu mengatakan bahwa suara teriakan yang terdengar dari balik dinding hari itu tidak biasa. Tatapan Detektif Wijoyo seketika menajam. Berdasarkan kesaksian ini, ia kembali memanggil Agus ke kantor polisi. Agus masuk ke ruang interogasi dengan penampilan yang masih rapi. Detektif Wijoyo duduk di seberangnya dan dengan hati-hati menanyakan hubungannya dengan sang ibu. Agus menatap keluar jendela sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Hubungan saya dan ibu baik-baik saja. Kadang memang ada perbedaan pendapat kecil, tapi hanya itu." Suara Agus tidak goyah sedikit pun. Tidak peduli bagaimana Detektif Wijoyo mengubah arah pertanyaannya, Agus hanya mengulangi jawaban yang sama seolah sudah disiapkan sebelumnya. Melihat punggung Agus yang meninggalkan ruang interogasi, Detektif Wijoyo merasakan kekesalan yang tak terlukiskan. Namun, ada satu fakta yang tidak diketahui oleh siapapun di tim investigasi saat itu. Di balik kesempurnaan Agus, ada sebuah bayangan yang telah dipersiapkan dengan cermat sejak lama. Mundur beberapa hari sebelum kejadian, di parkiran bawah tanah apartemen, Agus diam-diam mendekati Pak Mamat, petugas keamanan yang juga merangkap sebagai pengelola fasilitas. Pak Mamat, yang dari luar tampak jujur, sebenarnya terlilit utang judi yang sudah lama. Di saat Pak Mamat tidak bisa tidur nyenyak karena dikejar penagih utang, Agus dengan tenang mengulurkan tangan. Agus menawarkan untuk melunasi semua utang Pak Mamat. Awalnya Pak Mamat waspada, namun hatinya perlahan goyah di hadapan uang yang ada di depannya. Selama beberapa hari, Agus perlahan membangun hubungan dengan Pak Mamat, dan segera setelah kejadian itu, Agus bertindak dengan sangat dingin. Ia kembali menemui Pak Mamat dan memerintahkannya untuk menghapus rekaman kamera parkiran bawah tanah pada jam-jam tertentu. Pak Mamat yang sudah menerima uang tidak bisa menolak. Ia membuat rekaman pada jam tersebut kosong selama sekitar 1 menit, seolah-olah itu adalah kesalahan yang sering terjadi pada peralatan tua. Sementara itu, di kantor polisi, Detektif Wijoyo sedang memutar ulang rekaman kamera parkiran bawah tanah, frame by frame. Di tengah pekerjaan yang membosankan itu, tangannya tiba-tiba berhenti. Sebuah bagian kosong di mana layar tiba-tiba terputus selama tepat 1 menit pada malam kejadian menarik perhatiannya. Detektif Wijoyo segera menghubungi kantor pengelola dan memanggil Pak Mamat. Dengan wajah datar, Pak Mamat berdalih bahwa itu adalah kesalahan yang sering terjadi karena peralatan yang sudah tua. Namun, ketika ditanya tentang kekosongan 1 menit itu, Pak Mamat terlihat gugup dan bicaranya menjadi tidak jelas. Detektif Wijoyo tidak melewatkan ekspresi canggung Pak Mamat. Tetapi itu tidak bisa disebut sebagai bukti tim investigasi, pan hanya bisa membuang-buang waktu di hadapan alibi yang tampak sempurna. Lebih buruk lagi, arus Wemiao pun mulai menggalir di internal tim investigasi. Seorang atasan memanggil Detektif Wijoyo secara pribadi dan mengatakan bahwa tidak pantas menekan seorang anak yang sedang berduka. Ia kemudian memberikan tekanan halus dengan menyarankan agar kasus ini disimpulkan sebagai kecelakaan. Detektif Wijoyo keluar dari ruangan tanpa bisa menjawab apa-apa. Larut malam, sendirian di kantor, Detektif Wijoyo menatap lama foto jeda 1 menit yang ada di mejanya. Banyak detektif yang telah tertipu dan menyerah pada alibi sempurna itu, tetapi hanya Detektif Wijoyo yang menanamkan jeda 1 menit itu jauh di dalam hatinya. Waktu yang berlalu dan kebenaran yang tertidur. 8 bulan telah berlalu. Selama 2 musim berganti, kasus ini tidak maju sedikit pun. Tim investigasi yang akhirnya tidak berhasil menemukan bukti kuat
terpaksa mengikuti keputusan dari atasan. Kasus kematian sang ibu akhirnya diklasifikasikan sebagai kasus yang tidak terpecahkan atau cold case. Detektif Wijoyo memegang map kasus yang tebal itu dan berdiri termenung cukup lama. Kemudian, dengan langkah berat, ia menuju lemari kabinet tempat berkas-berkas kasus tak terpecahkan disimpan. Ia memasukkan map itu ke bagian paling dalam kabinet dan menutup pintu besinya. Suara kleng bergema keras di ruang arsip yang kosong. Pada saat itu, Agus sedang mengemasi barang-barang dari apartemen atas nama almarhumah ibunya. Bersama para pekerja dari jasa pindahan, ia berkeliling rumah untuk mengumpulkan barang-barangnya. Pakaian, perabotan, dan barang-barang pribadi satu persatu dimasukkan ke dalam kardus dan diangkut keluar. Agus hanya mengurusi barang-barangnya sendiri dengan teliti dan memuatnya ke dalam truk. Namun, ada satu tempat yang luput dari perhatian Agus, yaitu gudang bersama yang terletak di rubanah apartemen. Di salah satu sudut gudang itu, masih tersimpan barang-barang yang telah lama dirapikan oleh almarhumah ibunya. Semasa hidupnya, sang ibu adalah orang yang tidak tega membuang barang-barang milik putranya, sepatu usang yang dipakai Agus saat kecil, serta pernak-pernik bekas yang penuh kenangan. Semuanya disimpan oleh sang ibu dalam kardus di sebuah loker penyimpanan gudang. Agus bahkan tidak tahu bahwa barang-barang itu masih ada di sana. Saat truk pindahan meninggalkan kompleks apartemen, loker penyimpanan tua di gudang bawah tanah itu tetap terkunci dalam kegelapan. Agus pindah ke kota yang jauh, tempat ia tidak memiliki kenalan. Di kota baru itu, Agus membangun kehidupannya sebagai seorang karyawan yang terpandang. Ia dikenal sebagai orang yang rajin dan sopan, serta mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang menyadari bayangan kelam yang menyelimuti masa lalu Agus. Terkadang, Agus bergaul dan tertawa bersama rekan-rekannya, menjalani kehidupan sehari-hari yang seolah tanpa celah. Sementara itu, dunia perlahan-lahan melupakan kasus tersebut. Namun, ada seseorang yang tidak pernah bisa melupakan kematian itu. Ia adalah adik perempuan almarhumah ibu, yang merupakan bibi bagi Agus. Sejak kematian kakaknya, sang bibi tidak pernah sekalipun menghapus kecurigaannya terhadap keponakannya dari hatinya. Setiap tahun pada hari peringatan kematian kakaknya, sang bibi selalu mengunjungi apartemen itu. Ia akan meletakkan seikat bunga dengan tenang di taman apartemen, lalu menatap ke arah jendela lantai 15 untuk waktu yang lama sebelum akhirnya pergi. Sang bibi ingin mengungkap kebenaran di balik kematian kakaknya yang tidak wajar. Dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, ia bahkan rela mengeluarkan uang pribadi untuk menyewa penyelidik swasta. Namun, beberapa bulan kemudian, yang ia dapatkan hanyalah jawaban singkat bahwa tidak ada bukti fisik yang bisa ditemukan lebih lanjut. Sang bibi mencoba mengetuk banyak pintu untuk mengadukan ketidakadilan yang ia rasakan, namun dunia seolah tidak mau mendengarkan suaranya. Permohonannya yang putus asa berulang kali tenggelam dalam ketidakpedulian orang-orang. Di sisi lain, Detektif Wijoyo juga sibuk dengan kasus-kasus baru yang menumpuk. Di tengah kesibukannya, hampir tidak ada waktu untuk mengenang kasus lama. Namun, di salah satu laci mejanya, masih tersimpan selembar foto yang mengabadikan jeda 1 menit itu. Setiap kali membuka laci, Detektif Wijoyo akan melirik foto itu, dan ia tidak pernah tega untuk membuangnya. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang mengingat kasus itu semakin berkurang. Di antara para tetangga pun, tragedi hari itu perlahan menjadi cerita lama yang kabur. Waktu terus berlalu tanpa peduli. Kehidupan sang ibu yang tertidur dalam ketidakadilan, dan kehidupan sang anak yang berjalan seolah tidak terjadi apa-apa, menempuh jalan yang berbeda. Di saat Agus tertidur nyenyak di kota barunya, sang bibi masih menangis di depan foto kakaknya. Tanpa terasa, rambut sang bibi telah memutih. Namun, setiap tahun ia tetap berada di tempat yang sama, menahan berlalunya waktu yang kejam itu. Warna bunga yang diletakkannya di taman telah berganti lebih dari 20 kali. Begitulah, lebih dari 20 tahun waktu yang panjang telah berlalu. Kasus yang sepertinya tidak akan pernah diungkap kembali itu, tertidur lelap di dalam kabinet yang dalam dan seolah berhenti. Namun, tidak ada kebenaran yang bisa terkubur selamanya di dunia ini. Dari tempat yang jauh, sebuah gerakan kecil yang akan memutar kembali roda gigi yang telah berhenti itu, perlahan-lahan mendekat. Buku harian tua dan sepatu berlumpur. Lebih dari 20 tahun kemudian, pada suatu hari di musim semi, kompleks apartemen tua tempat almarhumah ibu tinggal akhirnya ditetapkan untuk dibangun kembali. Bangunan-bangunan tua itu akan segera dirobohkan, dan persiapan pembongkaran sedang berlangsung di seluruh kompleks.
Para pekerja mulai mengeluarkan barang-barang dari gudang bawah tanah yang telah lama terbengkalai. Akhirnya, sebuah loker penyimpanan umum yang telah terlelap dalam kegelapan selama lebih dari 20 tahun pun tersentuh oleh tangan manusia. Seorang pekerja pembongkaran membuka loker tua yang tertutup debu tebal. Di dalamnya, terdapat sebuah kotak kardus tua yang warnanya telah pudar oleh waktu. Pekerja itu membuka kotak dan menemukan sebuah buku catatan tua serta setumpuk surat tulisan tangan. Itu adalah buku harian yang semasa hidupnya disimpan oleh almarhumah ibu di sana. Di dalam kotak yang sama, ada satu barang lain. Sepasang sepatu mendaki gunung tua yang penuh dengan tanah. Sepatu yang tidak tega dibuang oleh almarhumah ibu dan disimpannya itu masih ada di sana, utuh setelah melewati 20 tahun. Pekerja itu memberitahukan alamat lama yang tertera di kotak kepada pengelola. Pengelola mencari di buku catatan penduduk lama dan menemukan nomor kontak keluarga yang tersisa. Orang yang berhasil dihubungi adalah adik perempuan almarhumah ibu, sang bibi. Mendengar kabar itu, sang bibi segera berlari ke apartemen. Dengan tangan gemetar, ia menerima buku harian tua itu. Saat ia dengan hati-hati membuka halaman pertama, tulisan tangan kakaknya yang telah lama tiada terbentang di hadapannya. Buku harian itu penuh dengan catatan tentang luka-luka dari sejarah keluarga yang sulit yang dialami Agus saat masih kecil, dan berlanjut dengan catatan konflik mendalam yang menumpuk antara ibu dan anak yang telah dewasa, diurutkan berdasarkan tanggal. Halaman demi halaman, sang bibi terlambat menyadari beban hati yang dipikul kakaknya seorang diri. Tangan sang bibi yang membalik-balik buku harian itu berhenti mendadak pada tanggal beberapa hari sebelum kejadian. Di halaman itu tertinggal sebuah kalimat pendek, namun dingin sebagai catatan terakhir. Isinya adalah, akhir-akhir ini, hubunganku dengan anak itu menjadi sangat buruk. Aku takut. Sang bibi membaca kalimat itu berulang kali dan tidak bisa bergerak dari tempatnya untuk waktu yang lama. Kedua tangannya gemetar hebat. Sang bibi memeluk erat buku harian itu ke dadanya dan langsung menuju ke kantor polisi. Ia membuka pintu kantor Satuan Reserse Kriminal dan memohon agar penyelidikan dibuka kembali. Suaranya syarat dengan keputusasaan yang telah terpendam selama lebih dari 20 tahun. Dan kebetulan, di sana duduk Detektif Wijoyo, yang seiring berjalannya, waktu telah menjadi kepala tim reserse. Detektif Wijoyo menerima buku harian tua yang disodorkan oleh wanita tua berambut putih itu tanpa berpikir panjang. Ekspresi Detektif Wijoyo perlahan mengeras saat ia membalik-balik halaman buku harian itu. Dialah Detektif Wijoyo yang selama lebih dari 20 tahun tidak tega membuang selembar foto dari laci mejanya. Jeda 1 menit yang selama ini mengganjal di sudut hatinya kembali muncul dengan jelas. Detektif Wijoyo merasa bahwa roda gigi kasus yang telah berhenti itu mulai berputar kembali. Detektif Wijoyo bersama sang bibi menuju apartemen dan secara pribadi memeriksa sisa barang-barang di dalam kotak. Dan dari dalam kotak, ia mengangkat sepasang sepatu mendaki tua yang berlumpur. Detektif Wijoyo memegang sepatu itu di tangannya dan terdiam untuk waktu yang lama. Itu adalah sepatu yang sama yang 20 tahun lalu diklaim Agus hanya dipakai saat mendaki gunung. Sepatu itu tidak dibuang dan masih berada di tempat yang sama setelah bertahan selama 20 tahun. Kedua mata Detektif Wijoyo berkilat tajam. Ia dengan hati-hati memasukkan sepatu itu ke dalam kantong barang bukti. Namun, di dalam benak Detektif Wijoyo, sebuah jam lain berdetak kencang. Menurut hukum yang berlaku saat itu, masa daluarsa untuk kejahatan semacam ini adalah 25 tahun. Sudah lebih dari 20 tahun berlalu sejak kasus ini menjadi kasus tak terpecahkan. Artinya, waktu yang tersisa untuk menangkap pelaku kurang dari 2 tahun. Detektif Wijoyo menatap kantong barang bukti di tangannya dan mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Waktu untuk mengungkap kebenaran yang terkubur oleh waktu, kini tidak banyak lagi. Pertarungan melawan waktu. 3 minggu telah berlalu sejak penyelidikan ulang dimulai atas permohonan sang bibi. Sebuah tim investigasi khusus dibentuk di Satuan Reserse Kriminal, dipimpin oleh Detektif Wijoyo. Ia memutuskan untuk menjadikan buku harian almarhumah ibu sebagai bukti tidak langsung yang utama. Tim investigasi memanggil Agus ke kantor polisi dengan status sebagai saksi. Setelah lebih dari 20 tahun, Agus yang kini berhadapan kembali dengan polisi telah memasuki usia paruh baya. Namun, wajahnya masih tetap tenang dan rapi. Duduk di kursi ruang interogasi, Agus menatap Detektif Wijoyo dengan ekspresi datar. Meskipun waktu telah berlalu, ketenangannya yang berlebihan itu tidak berbeda sedikit pun dari 20 tahun yang lalu.
Detektif Wijoyo mempertaruhkan segalanya pada penyelidikan ulang kali ini. Hal-hal yang 20 tahun lalu tidak terbayangkan, kini menjadi mungkin berkat kemajuan teknologi. Detektif Wijoyo mengirimkan rekaman kamera parkiran bawah tanah, jeda 1 menit yang menjadi masalah itu, ke Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4. Ia meminta agar jeda yang selama lebih dari 20 tahun mengganjal di hatinya itu direstorasi secara presisi. Pada saat yang sama, Detektif Wijoyo juga mengirimkan sepatu mendaki tua yang ditemukan di gudang ke Puslap 4. Permintaannya adalah untuk menganalisis secara presisi komposisi tanah yang tersisa di sol sepatu. Namun, peneliti yang bertugas memberitahukan kepada Detektif Wijoyo bahwa prosesnya akan memakan waktu lama. Karena sampel sudah sangat tua, berumur 20 tahun, dibutuhkan waktu beberapa bulan hingga hasilnya keluar. Detektif Wijoyo hanya bisa menahan kegelisahannya dan menunggu hasilnya. Sementara itu, kabar tentang penyelidikan ulang segera sampai ke telinga Agus. Merasa tertekan, Agus segera bergerak. Ia menyewa tim pengacara dari sebuah firma hukum besar yang mahal. Para pengacara segera menyerang buku harian itu. Mereka berargumen bahwa buku harian itu hanyalah keluh kesah sepihak dari seorang wanita tua yang telah tiada. Logikanya adalah, buku itu tidak memiliki bobot sebagai bukti langsung yang membuktikan kematian pada hari itu. Para pengacara tidak berhenti di situ dan mulai memanfaatkan media. Pihak pengacara secara diam-diam membocorkan cerita kepada wartawan. Sebuah bingkai cerita diciptakan bahwa seorang bibi tua yang dilanda kesedihan selama lebih dari 20 tahun menuduh seorang pria paruh-baya yang tidak bersalah sebagai pelaku. Beberapa media menerima cerita itu dan menerbitkan artikel-artikel sensasional. Opini publik perlahan-lahan berpihak pada Agus. Begitulah, beberapa bulan waktu menunggu hasil analisis Puslap 4 berlalu begitu saja. Selama itu, waktu yang tersisa hingga masa daluarsa berakhir menyusut menjadi sekitar 1 tahun. Setiap kali membalik kalender, hati Detektif Wijoyo terasa kering kerontang. Ia memutuskan bahwa ia tidak bisa hanya menunggu hasilnya. Detektif Wijoyo teringat pada Pak Mamat, petugas keamanan yang 20 tahun lalu menghalangi penyelidikan. Ia mulai melacak keberadaan Pak Mamat. Ternyata, Pak Mamat sudah lama berhenti bekerja dan mengasingkan diri di sebuah desa terpencil. Detektif Wijoyo menempuh perjalanan jauh untuk menemukan rumah tua tempat Pak Mamat tinggal. Wajah Pak Mamat yang membuka pintu telah dipenuhi kerutan waktu. Detektif Wijoyo yakin bahwa Pak Mamat masih menyembunyikan sesuatu tentang jeda 1 menit itu. Ia mulai melacak jejak uang yang beredar di sekitar Pak Mamat 20 tahun yang lalu. Detektif Wijoyo menemukan fakta bahwa utang judi Pak Mamat yang sudah lama tiba-tiba lunas setelah kejadian itu. Di ujung jejak pelunasan utang itu, bayangan Agus samar-samar terlihat. Detektif Wijoyo membawa catatan keuangan itu dan kembali menemui Pak Mamat, duduk berhadapan dengannya dalam diam. Awalnya, Pak Mamat mengelak dan mengatakan tidak tahu apa-apa. Namun, di hadapan catatan pelunasan utang yang disodorkan Detektif Wijoyo, tangan Pak Mamat mulai gemetar terlihat jelas. Detektif Wijoyo tidak terburu-buru dan dengan tenang terus mendesaknya. Setelah lama terdiam, Pak Mamat akhirnya angkat bicara dengan berat. Ia mulai mengakui sedikit demi sedikit bahwa ia telah menerima uang dari Agus 20 tahun yang lalu dan memanipulasi rekaman kamera. Jantung Detektif Wijoyo berdebar kencang. Akhirnya, ia mendapatkan petunjuk penting untuk menjerat Agus. Harapan untuk bisa menangkap pelaku kembali menyelimuti seluruh tim investigasi. Namun, tepat di saat mereka meramalkan kemenangan, roda gigi yang tadinya tampak berputar kencang kembali, tiba-tiba berbelok ke arah yang tidak terduga. Dinding yang runtuh di ambang batas. Hanya 3 hari setelah mendapatkan kesaksian krusial dari Pak Mamat, sebuah kabar mendesak datang ke kantor tim investigasi. Pak Mamat, saksi kunci yang akan menjerat Agus, tiba-tiba mengubah sikapnya. Ketika Detektif Wijoyo kembali menemuinya, Pak Mamat bahkan tidak mau menatap matanya. Ia mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa ingatannya saat itu tidak jelas. Kemudian, ia sepenuhnya membalikkan kesaksiannya, menyangkal telah menerima uang dari Agus atau memanipulasi rekaman video. Detektif Wijoyo terperangah dan tidak bisa berkata-kata. Ia segera mengetahui alasan perubahan sikap Pak Mamat dalam beberapa hari itu. Tim pengacara Agus secara diam-diam telah menghubungi Pak Mamat yang sudah pensiun. Mereka menemuinya secara pribadi dan menjanjikan sejumlah besar uang damai serta perlindungan hukum. Pak Mamat, yang lelah dengan kehidupan desa yang miskin, sekali lagi luluh di hadapan uang. 20 tahun yang lalu,
Ia menjual hati nuraninya demi uang Agus, dan 20 tahun kemudian, ia sekali lagi menjual kebenaran demi uang. Lebih buruk lagi, serangan dari pihak Agus tidak berhenti di situ. Kali ini, tim pengacara dengan gigih menyerang buku harian almarhumah ibu. Mereka berargumen bahwa isi buku harian itu terlalu pendek dan sepihak. Logikanya adalah, itu hanyalah keluh kesah seorang wanita tua yang tidak memiliki kaitan langsung dengan kematian pada hari itu. Para pengacara terus menekan dengan keras bahwa buku harian itu tidak memiliki kekuatan sebagai bukti. Opini publik yang sebelumnya berpihak pada Agus kembali bergejolak hebat mendengar berita ini. Beberapa media secara terang-terangan mengkritik tim investigasi, menuduh bahwa penyelidikan ulang yang dipaksakan telah mengganggu kehidupan seorang warga biasa selama lebih dari 20 tahun. Di bawah artikel-artikel itu, berderet komentar-komentar dingin yang ditujukan kepada Detektif Wijoyo dan sang bibi. Petinggi di kejaksaan pun tidak bisa menyembunyikan rasa terbebani mereka. Seorang pejabat memanggil Detektif Wijoyo dan menekannya untuk tidak memaksakan diri dalam situasi di mana masa daluarsa akan berakhir kurang dari setahun lagi. Detektif Wijoyo merasa seperti berdiri di depan tembok yang buntu di semua sisi. Malam itu, ia duduk sendirian di kantornya tanpa menyalakan lampu untuk waktu yang lama. Saksi telah berbalik dan satu-satunya bukti fisik, buku harian itu, kini goyah. Waktu terus berjalan dengan cepat, sementara apa yang ada di tangannya satu persatu terlepas. Detektif Wijoyo menghela napas berat dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tepat pada saat itu, pintu kantor terbuka pelan. Sang bibi yang berambut putih datang menemui Detektif Wijoyo sambil membawa sepucuk surat tua. Tanpa berkata apa-apa, sang bibi meletakkan surat itu di depan Detektif Wijoyo. Itu adalah surat tulisan tangan yang ditinggalkan oleh almarhumah ibu semasa hidupnya. Surat itu berisi curahan hati seorang ibu yang penuh dengan kekecewaan dan kekhawatiran terhadap putranya. Itu adalah jejak cinta keibuan yang begitu dalam, yang bahkan tidak tega membuang sepatu usang putranya dan menyimpannya. Detektif Wijoyo menatap surat itu untuk waktu yang lama, matanya memerah saat membaca surat itu. Detektif Wijoyo bangkit dari tempatnya dalam diam. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh hanya bergantung pada saksi yang goyah dan buku harian yang mudah diperdebatkan. Detektif Wijoyo memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya pada bukti fisik yang hanya bisa diungkapkan oleh sains. Ia begadang semalaman untuk kembali menghubungi Puslap 4. Detektif Wijoyo dengan sungguh-sungguh meminta agar analisis komposisi tanah pada sepatu gunung dan restorasi rekaman kamera diproses lebih dulu dari yang lain. Itu adalah perjuangan terakhir untuk mengejar waktu yang terus berjalan menuju masa daluarsa. Sementara itu, Agus tampak santai seolah sudah yakin akan menang. Ia bahkan tersenyum tipis saat duduk bersama para pengacaranya. Sikap santai Agus yang kurang ajar itu justru semakin mengasah semangat juang Detektif Wijoyo dan tim investigasi. Tim investigasi menggertakkan gigi dan hanya bisa menunggu hasil dari Puslap 4. Kekhawatiran bahwa pelaku akan kembali lolos membuat semua orang yang menyaksikannya merasa sangat cemas. Di tengah penantian yang penuh keputusasaan itu, pada suatu pagi, tepat 10 hari sebelum masa daluarsa berakhir, sebuah laporan hasil analisis dari Pusat Laboratorium Forensik tiba. Kepingan terakhir terungkap. Pagi itu, 10 hari sebelum masa daluarsa kasus berakhir, Detektif Wijoyo membuka laporan hasil analisis dari Puslap 4 dengan tangan gemetar. Matanya terbelalak saat membaca halaman pertama. Itu adalah hasil analisis mengenai komposisi tanah yang terdeteksi di sol sepatu gunung tua. Komposisi tanah tersebut mengandung mineral dan unsur tumbuhan spesifik yang hanya ditemukan di taman apartemen tempat kejadian perkara pada hari itu. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua komposisi itu cocok 100%. Ini adalah bukti fisik yang secara langsung membantah pernyataan Agus 20 tahun yang lalu. Agus berdalih bahwa ia hanya memakai sepatu itu saat pergi mendaki gunung. Namun, tanah di sol sepatu itu dengan jelas bersaksi bahwa Agus telah menginjak taman apartemen itu pada malam kejadian. Detektif Wijoyo segera memanggil kembali Agus dan menyodorkan hasil analisis ini. Terpojok, pihak Agus berusaha membela diri mati-matian. Agus mengklaim bahwa ia hanya kebetulan lewat di dekat taman dengan sepatu itu, dan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan kematian ibunya. Agus dan para pengacaranya hanya berpegang pada satu hal, tanah itu. Agus berusaha untuk tidak goyah dan mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Tepat pada saat itu, laporan hasil analisis kedua dari Puslap 4 sampai ke tangan Detektif Wijoyo.
Jeda 1 menit yang selama lebih dari 20 tahun menusuk hati detektif Wijoyo akhirnya berhasil dipulihkan. Sebagian dari video yang hilang itu hidup kembali. Dalam layar yang berhasil dipulihkan, terekam dengan jelas sebuah mobil yang diduga milik Agus memasuki area parkir bawah tanah dalam rentang waktu 1 menit itu. Inilah momen di mana dua keping bukti, tanah dan video, saling mengunci. Alibi Agus yang tadinya tampak sempurna berkat catatan kerja dan kartu transportasi, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Untuk pertama kalinya, ketenangan yang selama ini terpancar dari wajah Agus lenyap. Di hadapan bukti-bukti ini, orang pertama yang runtuh adalah Pak Mamat yang mengasingkan diri di desa. Ketika detektif Wijoyo kembali menemuinya dengan membawa video yang telah dipulihkan, Pak Mamat tidak bisa bertahan lagi. Ia akhirnya mengakui bahwa 20 tahun yang lalu ia telah menerima uang dari Agus dan memanipulasi video. Ia juga mengakui semuanya, termasuk bagaimana ia goyah oleh bujukan tim pengacara beberapa waktu lalu dan membalikkan kesaksiannya. Begitu Pak Mamat runtuh, garis pertahanan yang dibangun oleh tim pengacara Agus pun ikut ambruk. Hanya beberapa hari sebelum masa daluarsa berakhir, detektif Wijoyo berhasil mendapatkan surat perintah penangkapan untuk Agus. Sambil memegang surat perintah itu, ia berangkat ke kota yang jauh. Di hadapan Agus yang hidup dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa, detektif Wijoyo akhirnya menampakkan diri. Awalnya, Agus bersikeras menyatakan dirinya tidak bersalah. Duduk di ruang interogasi, Agus hanya melipat tangan dan tidak membuka mulut. Tanpa berkata apa-apa, detektif Wijoyo meletakkan bukti-bukti di depan Agus satu persatu. Pertama, buku harian almarhumah ibu. Di atasnya, diletakkan laporan analisis komposisi tanah. Terakhir, foto dari video yang telah dipulihkan. Setiap kali bukti diletakkan, ekspresi wajah Agus yang kokoh itu perlahan mulai retak, bahunya bergetar halus. Setelah lama terdiam, Agus akhirnya menundukkan kepalanya. Dengan suara bergetar, ia mulai menceritakan kejadian hari itu. Agus mengatakan bahwa luka masa kecil dan konflik yang telah lama terpendam dengan ibunya telah membusuk di dalam hatinya. Dan pada malam itu, ia mengaku bahwa gumpalan perasaan itu meledak menjadi sebuah pilihan yang tidak dapat diubah lagi. Agus juga mengakui bahwa ia telah menata tempat kejadian perkara untuk menyamarkannya sebagai kecelakaan. Benteng kebohongan yang telah melindungi Agus selama lebih dari 20 tahun akhirnya runtuh total, hanya beberapa hari sebelum masa daluarsa berakhir. Agus menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan mulai terisak. Tim investigasi yang menyaksikannya hanya bisa terdiam. Wajah mereka menunjukkan keheningan yang berat, bukan kepuasan. Putusan akhir dan pelajaran pahit. Setelah semua fakta terungkap dan musim kembali berganti, pagi hari, sidang putusan pertama untuk Agus akhirnya tiba. Sejak pagi, suasana tegang memenuhi ruang sidang. Agus, yang duduk di kursi terdakwa, menundukkan kepala tanpa bergerak sedikit pun. Tak lama kemudian, Hakim Ketua mulai membacakan putusan. Majelis Hakim menegaskan bahwa kejahatan yang dilakukan Agus bukanlah tindakan spontan, melainkan telah direncanakan dengan cermat. Selain itu, perbuatannya yang menghilangkan barang bukti dan menyembunyikan kebenaran selama lebih dari 20 tahun dinilai sebagai hal yang memberatkan. Seiring dengan suara Hakim Ketua, hukuman berat dijatuhkan kepada Agus. Selama pembacaan putusan, di barisan paling depan kursi pengunjung, duduk sang bibi yang berambut putih. Dengan kedua tangan terkatup rapi, ia mendengarkan putusan dengan tenang. Kemudian, air mata mengalir tanpa suara di kedua pipinya. Di dalam air mata itu, terkandung semua rasa sakit dan penyesalan yang telah ia telan seorang diri selama lebih dari 20 tahun. Sang bibi memeluk erat foto mendiang kakaknya di dadanya. Buku harian tua yang ditinggalkan oleh almarhumah ibu akhirnya menjadi kunci yang membuka kebenaran kakaknya. Ruh kakaknya yang tertidur dalam ketidakadilan setelah lebih dari 20 tahun akhirnya menerima penghiburan yang terlambat. Yang paling menyentuh hati orang-orang adalah kisah tentang sepatu mendaki tua itu. Almarhumah ibu tidak tega membuang sepatu usang anaknya dan menyimpannya di gudang. Ironisnya, perasaan cinta yang begitu dalam terhadap putranya itulah yang menjadi kunci penentu untuk mengungkap ketidakadilan yang menimpanya. Perasaan yang paling dibenci namun pada akhirnya tidak bisa dilepaskan, itulah yang akhirnya menarik kebenaran keluar ke dunia. Mereka yang menyaksikan di ruang sidang, di hadapan cinta keibuan yang begitu dalam itu, masing-masing menyeka air mata. Sementara itu, detektif Wijoyo yang tidak pernah menyerah hingga akhir, meninggalkan ruang sidang seorang diri dengan tenang setelah putusan selesai dibacakan.
Tempat yang ia tuju adalah lokasi di mana apartemen almarhumah ibu pernah berdiri. Bangunan itu telah rata dengan tanah, hanya menyisakan lahan kosong. Detektif Wijoyo menatap lahan kosong yang tidak bersisa apa-apa itu untuk waktu yang lama. Jeda 1 menit yang telah ia simpan di laci selama lebih dari 20 tahun, kini terasa telah menemukan tempatnya. Detektif Wijoyo memejamkan mata sejenak, lalu berbalik perlahan seperti seseorang yang telah meletakkan beban berat. Pak Mamat, yang dibutakan oleh uang dan berusaha menyembunyikan kebenaran, juga tidak luput dari jerat hukum. Ia menerima hukuman yang setimpal atas perbuatannya menghilangkan barang bukti dan memberikan kesaksian palsu. Pak Mamat, yang telah 2 kali menjual hati nuraninya, pada akhirnya tidak bisa keluar dari lubang yang ia gali sendiri. Opini publik yang sempat membela Agus sebagai warga yang tidak bersalah, akhirnya terdiam. Orang-orang merenungkan dengan berat betapa berbahayanya menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya yang rapi. Kasus ini meninggalkan satu pelajaran berharga bagi kita, bahwa alibi yang tampak sesempurna apapun dan kebenaran yang terkubur sedalam apapun di dalam tanah selama bertahun-tahun pada akhirnya akan terungkap. Bahkan di saat-saat terakhir sebelum masa daluarsa berakhir, kebohongan kehilangan kekuatannya di hadapan sains dan kegigihan satu orang. Di saat yang sama, kisah ini juga mengandung sebuah peringatan yang dingin. Luka dan dendam sedalam apapun tidak pernah bisa membenarkan tindakan merenggut nyawa seseorang. Konflik yang membusuk di dalam hati harus segera diselesaikan sebelum malapetaka datang. Kini, di lahan kosong itu, hanya angin musim semi yang berhembus pelan. Tidak ada kejahatan yang sempurna di dunia ini. Dan kebenaran, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, pada akhirnya pasti akan menunjukkan wajah aslinya. Kebenaran yang seolah akan terkubur selamanya, setelah melewati 20 tahun yang panjang, akhirnya terungkap ke dunia. Sepasang sepatu tua dan hati seorang ibu yang tidak tega meninggalkan putranya, pada akhirnya membebaskannya dari ketidakadilan. Hati ini terasa begitu pilu. Di dunia ini, ada hal-hal yang tidak bisa disembunyikan meskipun berusaha keras, dan ada hal-hal yang tidak akan terhapus meskipun waktu telah berlalu lama, yaitu kebenaran dan cinta orang tua kepada anaknya. Semoga gumpalan perasaan dalam hubungan yang dekat tidak ditunda-tunda, melainkan diselesaikan saat itu juga dengan kata-kata yang hangat. Semoga kisah hari ini menjadi momen untuk sekali lagi mengingat wajah keluarga terkasih di samping Anda.